Mari Bapak dan Ibu sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada pagi ini kami berdoa. Kiranya Tuhan selalu menolong kami supaya kami semua bisa berdoa buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang mengucapkan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang ada di sini. Sebelum saya memulai khotbah saya di pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kita sendiri adalah tim PKM dari Jakarta dan saya dari kampus STT Global Glow Indonesia yang di bawah naungan Pak Gilbert Dumondong. Kita datang ke Kopeng ini ada 14 orang dan didampingi 3 orang dosen. Dalam pelayanan kami untuk hari Minggu ini kami ada dibagi beberapa tim dan saya sendiri di sini ada 4 orang. Saya didampingi dengan senior saya Mawar dan Bapak Weli dan ada juga didampingi dosen saya yang terkasih Ibu Agustina di sebelah sana. Sebagai itu untuk perkenalan kampus saya dan teman-teman saya. Dan saya sendiri adalah bernama Uli Silitoma. Saya berasal dari BSD. Saya sudah menikah dan suami saya ada yang seperti di foto dan saya mempunyai putri cantik yang berumur 7 tahun. Mungkin demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih perkenalan diri saya buat hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang saudara-saudara terkasih, pada pagi hari ini saya akan membawakan khotbah yang judul tentang mengalahkan kegelisahan. Mungkin kalau dibilang mengenai mengalahkan kegelisahan itu kita bisa merasakan, mungkin Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di sini bisa merasakan kegelisahan itu. Jangankan orang kita dewasa, anak kecil saja yang baru lahir saja bisa merasakan kegelisahan. Karena kenapa? Anak kecil yang baru lahir mereka gelisah ketika mereka pengen digendong ibunya, mereka gelisah pengen minta makan atau minta minum, mereka akan merasakan kegelisahan itu. Jadi dengan kegelisahan itu mereka akan menangis, menandakan sebabnya, mah kita haus nih, mah kita pengen makan nih gitu. Jadi mungkin semua orang bisa merasakan kegelisahan ini karena memang Tuhan memberikan kita itu berbagai rasa, berbagai perasaan untuk merasakan sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, di sini saya ada membuat arti sebenarnya kegelisahan itu apa sih, Bapak Ibu? Secara umum saya buat kegelisahan itu adalah perasaan khawatir kita tentang sesuatu hal yang mungkin belum terjadi tapi kita udah khawatir gitu loh Pak. Mungkin saya ada beberapa poin yang saya buat di sini. Apa sih yang bikin kita itu gelisah itu? Mungkin di saat-saat seperti ini ada merasakan kegelisahan di masalah pekerjaan. Mungkin untuk anak-anak muda yang ada di sini, yang baru tamat kuliah, tamat sekolah, pasti merasakan kegelisahan dan kekhawatiran. Di mana nanti saya tamat sekolah, saya sudah kelas 3 SMA, saya sudah mau lulus sekolah, saya harus apa, berbuat apa, pasti mereka merasakan kegelisahan itu. Dan poin yang kedua, ada saya buat di sini adalah merasakan masalah rumah tangga. Mungkin Bapak dan saudara-saudara terkasih di sini, masalah rumah tangga itu sering terjadi. Saya ambil contohnya mungkin di masalah keturunan. Dimana kalau kita orang Indonesia ini sering sekali ketika kita sudah menikah, kita dapat sesuatu dari keluarga besar. Kalau sudah menikah itu harus mempunyai keturunan, harus mempunyai anak, harus mempunyai putri, supaya keluarga itu lengkap. Mungkin di rumah tangga yang sudah lama merasakan rumah tangga pasti ada tekanan, ada kekhawatiran
kekhawatiran ketika mereka tidak mendapatkan keturunan itu sendiri, karena tekanan itu sebenarnya datangnya dari keluarga, dari orang tua, dari mertua kita mungkin. Jadi kita merasa khawatir, belum waktunya kita mengkhawatirkan itu, tetapi kita sudah mengkhawatirkan itu. Nah, poin berikutnya saya ada buat di sini adalah masalah yang sering terjadi yang membuat kita khawatir dan gelisah adalah tentang masalah keuangan kita sendiri. Mungkin kita sadar Pak, Bapak Ibu yang ada di sini di sekarang ini ada masalah COVID yang memang membuat perusahaan harus mem-PHK karyawan, suami harus PHK. Banyak suami berpikir ketika saya sudah tidak bekerja, apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya kerjakan? Saya tidak punya duit. Bagaimana saya bisa memberikan makan untuk istri dan anak saya? Apa yang harus saya lakukan? Pasti kita khawatir. Mungkin suami atau istri yang sedang bekerja, atau bapak ibu yang sedang bekerja di ladang, kalau misalnya sudah panen sayur-sayuran, seperti apa nih? Kita harus jual apa? Sementara di dalam situasi sekarang ini kita tahu sendiri, memang semuanya serba sulit. Nah, di poin berikutnya saya ada buat di sini juga seseorang yang sering gelisah itu yang memang tidak dekat dengan Tuhan. Karena kalau tidak dekat Tuhan itu dia pasti merasakan kegelisahan. Kenapa saya bilang yang tidak dekat dengan Tuhan merasakan kegelisahan? Pasti dia tidak pernah berdoa, dia tidak pernah percaya sama Tuhan, pasti dia gelisah. Pasti dia merasakan kegelisahan itu. Makanya untuk Bapak Ibu yang ada di sini, ketika Bapak tidak dekat dengan Tuhan, kita akan merasa gelisah. Sementara Tuhan itu selalu dekat kita. Contohnya saya yang paling simpel adalah seperti handphone ini. Handphone ini aja kemanapun kita bisa bawa pergi. Berarti kedekatan kita sama Tuhan harus seperti handphone ini. Kemanapun kita pergi, kita harus membawa handphone. Kemanapun kita pergi, harus kita memakai baju. Berarti itu yang paling dekat yang bisa saya contohkan. Kita harus dekat sama Tuhan. Seperti pakaian kita ke badan kita, sekarang kita ke kaki kita. Jadi semuanya sudah berpasangan. Jadi kedekatan kita sama Tuhan harus seperti baju kita, harus seperti celana kita, harus seperti handphone kita. Terlebih zaman sekarang ini kemana-mana kita harus bawa handphone nih. Kemana-mana kita harus bawa handphone. Tapi kalau Tuhan kita nggak bawa kemana-mana, benar nggak Bu? Kadang-kadang Tuhan itu ketinggalan bangun tidur aja gitu. Aduh udah saya sibuk nih, anak harus sekolah nih. Udah langsung buru-buru mempersiapkan anak sekolah. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya Pak. Jadi kedekatan kita harus melebihi kedekatan kita dengan handphone ini, dengan pakaian kita yang sehari-hari yang kita lakukan. Nah, poin yang berikutnya saya bikin di sini Bu yang sering menjadi kekhawatiran masalahnya adalah di tentang COVID Pak, yang ada yang seperti sekarang ini. Bolehkah saya kesaksian sedikit Bapak Ibu dan saudara-saudara di sini? Saya mau kesaksian sedikit saja Pak tentang masalah COVID ini. Masalah COVID ini kan sudah terjadi 1 tahun yang lalu. Kebetulan 1 tahun yang lalu itu adalah orang tua saya itu sedang sakit. Februari 2009 itu papa saya itu sakit, divonis kanker paru-paru stadium keempat. Terus COVID itu datang ke Indonesia. Saya sangat khawatir, saya menangis sama Tuhan. Saya sedih banget karena dokter mengatakan orang tua saya ini divonisnya itu tidak panjang umurnya. Paling lama itu dari medis itu hanya diberikan waktu 6 bulan. Jadi kekhawatiran saya adalah seperti ini. Bagaimana orang tua saya meninggal, saya tidak bisa mengantarkan beliau karena saya sendiri tinggal di Jakarta dan orang tua saya tinggal di Tapanuli Utara atau yang sering dikenal orang mungkin di Medan. Seperti itu. Jadi saya berdoa sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, jika Tuhan mengizinkan COVID, jika Tuhan mengizinkan papa saya yang sakit, berarti Tuhan mengizinkan papa saya sembuh. Tetapi jika Tuhan tidak mengizinkan papa saya sembuh, Tuhan memanggil papa saya, izinkan saya mengantarkan papa saya ke peristirahatannya yang terakhir kali. Saya hanya bilang itu ke Tuhan.
itu saya berdoa, setelah berdoa saya amin. 6 bulan kemudian papa saya meninggal dipanggil Tuhan. Dan itu adalah ketika lockdown di Jakarta dibuka, jadi baru semua bisa bekerja, semua bisa melakukan seperti biasa. Papa saya meninggal 5 hari setelah lockdown itu, dan doa saya terjawab sama Tuhan. Singkat ceritanya begini Pak, begitu orang tua saya meninggal, perjalanan yang saya tempuh itu dari Jakarta sampai ke kampung saya itu tidak mudah. Saya harus naik pesawat. Dari pesawat itu saya perjalanan kurang lebih 8 jam. Begitu papa saya meninggal, saya bilang, Tuhan sudah mengizinkan papa saya meninggal, berarti Tuhan yang akan mengizinkan saya mengantar ke tempat kediaman papa saya, ke peristirahatan papa saya yang terakhir. Doa saya yang di awal tahun begitu COVID ada, terjawab sudah Pak. Kekhawatiran saya itu, kegelisahan saya itu terjawab. Puji Tuhan, saya bisa mengantarkan papa saya ke liang lahatnya untuk terakhir kali. Semuanya sungguh karena kebaikan Tuhan. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan poin berikutnya yang saya berikan di sini adalah takut tentang masa depan. Mungkin anak-anak muda yang sedang ada di sini atau bapak ibu semuanya, banyak kita merasakan takut masa depan kita, tentang apa yang harus kita lakukan, apalagi di anak-anak muda, di hari orang tua, di hari tua kita, apa yang harus kita lakukan. Banyak orang tua yang sudah di hari tuanya tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka berpikir, saya sudah tua, sudah saya di rumah saja lah, sudah saya tinggal dipanggil Tuhan lah, biarkan saja. Padahal kalau kita sudah tahu masa depan kita sudah tua, kita anak-anak muda sekarang, kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus tahu apa yang harus menjadi masa depan kita. Nah, untuk itu orang tua, bapak dan ibu, saudara-saudara terkasih, jangan pernah takut akan masa depan, karena Tuhan akan selalu menolong kita di sini. Jadi untuk bapak-bapak dan ibu saudara terkasih yang ada di sini, untuk mengalahkan kegelisahan itu adalah mengalahkan pikiran kita sendiri, Bapak Ibu. Mengalahkan pikiran kita yang negatif, mengalahkan memikirkan kita bagaimana, terus bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Jadi kita harus mengalahkan pikiran kita itu sendiri. Setelah kita mengalahkan pikiran itu sendiri, percayalah Tuhan akan selalu menolong kita dan selalu menjaga kita di sini. Jadi untuk kita yang merasa gelisah, merasa khawatir itu, kita hanya berdoa sama Tuhan. Kita meminta pertolongan sama Tuhan, seperti ada yang saya kutip di Ayub ayat 3:20, di ayat Alkitab Ayub 3-25, beginilah bunyi firman Tuhan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi. Berarti semuanya berawal dari pikiran kita, Bapak Ibu. Berawal semuanya dari apa yang harus kita pikirkan. Jadi pikiran kita ini harus mengingat Tuhan. Jadi ketika kita berpikir kita negatif, kita berpikir khawatir, kita bisa baca ayat Alkitab ini, kita bisa menguatkan Alkitab ini. Karena jangan terlalu khawatir, karena Tuhan sudah mengatakan semuanya itu jangan dicemaskan. Karena yang ditakutkan ialah itu yang menimpa aku. Jadi Bapak Ibu, apapun yang menjadi ketakutan Bapak Ibu di sini, semuanya jangan pernah dipikirkan, karena itu yang akan terjadi. Jadi ketika Bapak berpikir, wah saya besok tidak bisa makan nih, berarti besok nggak akan makan. Jadi ketika kita berpikir, wah besok saya nggak punya duit nih, berarti besok tidak punya duit. Jadi untuk Bapak Ibu, ketika pikiran kekhawatiran itu datang, boleh dibaca ayat Alkitab ini yang sangat memang mudah sekali dipahami dan dimengerti. Dan yang berikutnya yang saya sampaikan di sini adalah untuk mengalahkan kegelisahan dalam kehidupan kita adalah Bapak Ibu, ada di ayat firman-Nya Filipi 4 ayat 6 yang bunyi firman-Nya seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Jadi ketika Bapak Ibu merasa ada masalah rumah tangga,
keuangan tadi yang seperti saya katakan ini, Bapak bisa mengingat ayat Alkitab ini yang dia mengatakan janganlah, berarti sudah jelas, janganlah sekali-kali kita khawatir, janganlah sekali-kali kita gelisah, karena Tuhan akan mencukupkan semuanya. Apapun yang menjadi keinginan kita, apapun yang menjadi persoalan hidup kita, apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, baik di rumah tangga, keturunan kita, dengan keuangan kita, Tuhan akan mencukupkan dengan segala keinginan. Kita cukup bersyukur saja Bapak Ibu. Dengan bersyukur semuanya akan dicukupkan sama Tuhan. Dan poin berikutnya yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah untuk mengalahkan kegelisahan dalam hidup adalah yang tertulis di Mazmur 55 ayat 23 yang mengatakan seperti ini, berbunyi seperti ini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkan engkau. Jadi supaya kita bisa keluar dari rasa khawatir, takut itu, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Karena jika kita semuanya menyerahkan kepada Tuhan, semuanya akan dicukupkan Tuhan. Rasa khawatir itu akan hilang, rasa gelisah itu akan hilang. Jadi untuk bapak-bapak dan saudara-saudara terkasih di sini, bolehlah kita harus jauh lebih dekat sama Tuhan, harus kita lebih dekat dengan Tuhan. Jangan kita hanya dekat dengan handphone kita ini aja Bapak Ibu. Untuk anak-anak muda yang di sini, jangan kita hanya dekat seperti pergi ke pasar tidak memikirkan Tuhan. Jadi apapun yang menjadi pergumulan kita, kita harus selalu mengingat kita karena Tuhan yang akan menolong kita. Dan untuk bapak-bapak dan ibu terkasih di sini, poin terakhir saya yang ingin saya sampaikan adalah jauh dari Tuhan akan membuat kita gelisah. Jauh dari Tuhan akan membuat kita gelisah. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah menyerahkan kegelisahan dan kekhawatiran kita dalam tangan-Nya. Dia akan menempatkan damai sejahtera di dalam kita. Jadi apapun yang menjadi kegelisahan kita Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, saya katakan, apapun yang menjadi kegelisahan kita, jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan, karena hubungan kita itu sangat dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dengan ini saya mengatakan Tuhan akan yang menyediakan jangan gelisah dan jangan khawatir. Buat saudara-saudara saya yang terkasih, saya mengucapkan sekali lagi, jangan khawatir dan jangan gelisah, karena ada Tuhan yang selalu menolong kita. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih kepada Allah yang surga. Kiranya Tuhan yang selalu menolong dan memberkati Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan itu menjadi berita hidup bagi kami, buat saudara-saudara kami yang ada di sini, Bapak dan Ibu dan adik-adik kami terkasih. Dan Tuhan, kiranya apapun yang menjadi kegelisahan mereka, apapun yang menjadi kekhawatiran mereka, baik dalam keuangan, dari dalam keturunan, Tuhan kiranya Tuhan yang selalu menolong mereka dan membimbing mereka. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu selama ini. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu menolong kami. Dalam nama Bapa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu terkasih. Tuhan Yesus memberkati.